superior. Pada paru kiri tidak ada lobus medius ya, tidak ada lobus medius. Nah, ini PA sama AP, jadi kita bisa lihat di sini bedanya PA itu pasiennya berdiri, kalau AP itu pasiennya tidur. Jadi kalau PA, sinar datang dari belakang, film di depan ya. Kalau AP sebaliknya, sinar datang dari depan, film di belakang ya. Jadi kondisi yang ideal itu adalah PA. Kondisi yang ideal itu adalah PA. Kita kerjakan AP jika tidak bisa mengerjakan PA. Jadi misalnya pasiennya stroke, kemudian misalnya pasiennya kecelakaan, GCS-nya rendah, GCS cuma 5, GCS 3, itu biasanya kita kerjakan AP ya. Ini beda PA sama AP. Kalau PA pasiennya berdiri. Kalau AP pasiennya tidur. Kalau yang kedua skapula, kalau skapula pada PA dia menutupi lapangan paru, kalau AP dia di atas lapangan paru. Kemudian bisa juga dilihat dari kustinya. Kemudian bisa dilihat dari posisi tangan pasien. Kalau PA posisi tangannya di pinggang. Kalau AP dia di samping dari dada. Jadi di samping badan pasien. Kemudian pembesaran jantung kalau PA itu minimal, kalau AP dia signifikan ya pembesarannya. Kemudian kalau PA CTR-nya 50%, kalau AP dia meningkat. Jadi dia ngitung CTR-nya berbeda dia. Kemudian diafragmanya juga beda, kalau AP dia tinggi biasanya. Kemudian gastric fluid, kalau PA kelihatan, kalau AP nggak kelihatan ya. Kemudian pada inspirasinya kalau PA dalam, kalau itu nggak begitu dalam ya. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Lanjut. Ini beda PA sama AP. Kalau PA, kita bisa lihat di sini. Klavikulanya datar, kalau AP klavikulanya menjungkit ya, membentuk huruf V. Kemudian kita lihat di sini kalau PA dia jantungnya ini kecil atau normal, kalau ini jantungnya terjadi pembesaran atau namanya adalah magnifikasi. Terjadi pembesaran. Ini kriteria yang bagus untuk suatu foto torak. Jadi kalau foto torak itu posisi badan pasiennya harus berdiri. Yang kedua, dia tidak boleh ada rotasi. Jadi maksudnya itu pasien tidak boleh berotasi. Rotasi itu maksudnya di sini adalah pasien tidak boleh gerak-gerak. Kalau pasiennya gerak-gerak, hasilnya akan jelek ya. Hasilnya akan jelek dan juga kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian nomor 4, respirasinya dalam pada PA. Jadi kalau pada PA, kita harus menyuruh pasien untuk melakukan tarik nafas yang dalam. Ini kriteria yang bagus untuk suatu chest X-ray. Kalau dia terlalu hitam, namanya overpenetrasi. Kalau dia underpenetrasi, itu terlalu putih. Kemudian bisa juga dari buckle yang mengindikasikan suatu ekspirasi. Kemudian kita lihat trakea. Trakea itu dia idealnya itu di tengah. Kemudian kita masih bisa melihat vertebrae melalui trakea tersebut ya. Kemudian mediastinumnya ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian CTR-nya normalnya 50%, tapi bisa meningkat kalau pasiennya itu nggak bagus inspirasinya atau pasiennya itu kondisinya AP.
Yang lainnya jarang kita pakai kecuali CP angle. CP angle ini singkatannya adalah costophrenicus. Jadi sudut costophrenicus, kalau PA dia harus tajam, dan kalau dia AP dia bisa berubah ya. Nah, ini basic radiologi densitas pada CSR. Ada udara, ada lemak, ada air, ada tulang ya. Kalau udara warnanya hitam, kalau lemak warnanya abu-abu, kalau dia air warnanya putih, kalau dia tulang warnanya putih juga ya. Tapi putihnya tulang sama putihnya air itu beda. Putihnya tulang lebih putih dia, sangat putih ya. Suara saya masih kedengaran? Masih, dokter. Nah ini, tadi ini tulang. Kita lihat di sini ada tulang. Tulang itu mencakup skapula. Tulang itu mencakup skapula, klavikula, koste, kemudian vertebre, itu tulang semua ya. Lanjut. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini secara lebih mendalam. Jadi kita akan mempelajari penyebab dari unilateral lung opacity. Unilateral itu artinya satu sisi, lung itu artinya paru, opasitas itu artinya warnanya putih ya. Jadi dia itu bisa terjadi, kuncinya adalah terjadi pendorogan atau penarikan. Itu kunci yang sangat penting ya. Nomor 4 dan nomor 5. Kalau terjadi penarikan, jadi kita tuh harus membayangkan kalau misalnya ada suatu ruangan isinya 100 orang, kalau 60 orang kita keluarin otomatis sisa 40 ya. Sisa 40 itu otomatis yang 40 itu pasti akan mengisi ruang-ruangan yang kosong yang ditinggalkan oleh 60 orang itu. Jadi akan tertarik ya. Begitu juga dengan konsep pendorongan, kalau misalnya ada 100 pasien, 100 orang dalam satu ruangan, ruangan tersebut sudah penuh, kita tambahin lagi 70 orang, jadi totalnya 170 ya. Penambahan orang di ruangan tersebut akan menyebabkan pendorongan atau desak-desakan ya. Jadi ruangan sudah penuh, kalian tambahin lagi, maka akan terjadi push atau pendorongan ya. Nah, biasanya efusi itu terjadi, pendorongan itu terjadi pada efusi, kemudian bisa juga pada pneumotorak bisa, kemudian bisa juga terjadi hernia diafragmatika pada pendorongan ya. Kalau pada penarikan itu biasanya terjadi pada atelektasis. Atelektasis nama lainnya adalah kolaps. Pada konsolidasi tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi penarikan maupun tidak terjadi pendorongan. Kemudian postpneumonektomi. Postpneumonektomi ini artinya pasiennya habis operasi paru ya. Kalau habis operasi paru, maka akan terjadi penarikan. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kamu menambahkan barang di tempat yang sudah penuh, maka akan terjadi pendorongan. Kalau kamu menarik barang yang harusnya selama ini ada di sana, kamu keluarin barang itu, maka akan terjadi penarikan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, dokter. Bisa ya. Lanjut. Nah, ini ciri-cirinya sama aja. Nah, kita lihat di sini. Ini pasien postpneumonektomi. Jadi postpneumonektomi ini adalah orang habis operasi paru kan. Jadi operasi paru awalnya trakeanya di tengah. Jadi dia sejajar sama vertebre. Tapi kemudian karena dia habis operasi paru, maka ada celah yang kosong di dalam hemitoraks kiri. Maka celah yang kosong itu akan menyebabkan trakeanya menjadi tertarik ke sisi kiri, ke sisi yang sakit ya. Jadi kalau yang namanya tertarik itu pasti ke sisi yang sakit, kalau namanya terdorong itu pasti ke sisi yang sehat. Ngerti kira-kira? Ngerti, dokter. Ngerti ya?
Lanjut. Ini contoh efusi pleura. Kita lihat di sini ada warna putih di hemitoraks kanan, jadi paru kanannya udah nggak kelihatan semua. Kita lihat di situ trakeanya terdorong ke kiri. Kita lihat trakea terdorong ke kiri, jantung juga terdorong ke kiri. Nah, ini yang membedakan dia dengan kolaps atau atelektasis. Kalau atelektasis, trakeanya tertarik ke kanan ya. Dia mengikuti yang sakit, tertarik ke arah yang sakit ya. Lanjut. Nah, ini atelektasis nih. Atelektasis sama kayak tadi, warnanya putih, tapi kita bisa lihat di sini trakeanya ke arah yang sakit, jadi dia tertarik. Jadi ini lebih cenderung ke atelektasis atau kolaps ya. Ini adalah konsolidasi atau pneumonia. Kalau pneumonia tidak terjadi penarikan maupun tidak terjadi pendorongan ya. Jadi trakea tetap di tengah, jantung juga tetap di tengah. Nah, ini adalah pneumotoraks. Pneumotoraksnya kita lihat di sini. Yang pneumotoraks kiri yang ini ya, yang area lucent ini pneumotoraks. Jadi pneumotoraks ini akan mendorong jantung ke sisi kanan. Jadi menyebabkan adanya suatu push atau pendorongan. Kalau pneumotoraks dia pendorongan ya, bukan penarikan ya. Karena dia ada udara yang harusnya tidak ada di sana pada kafum pleura ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini mengenai pendorongan dan penarikan? Kira-kira bisa dimengerti mengenai pendorongan dan penarikan? Ini siapa aja namanya nih? Humaira, ngerti Humaira? Halo? Iya, dokter. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Dari yang saya kasih ini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, sekarang kita lanjut ke nah, ini adalah efusi pleura kanan ya, efusi pleura kanan. Sekarang pertanyaannya kan teorinya tadi kan efusi itu kan dia mendorong nih. Sekarang kenapa pasien ini tidak mendorong? Kenapa tidak terjadi pendorongan pada pasien ini? Sementara diagnosisnya adalah efusi. Kenapa dia tidak sesuai teori? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi jawabannya adalah, kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa pasien ini tidak terjadi efusi? Tidak terjadi pendorongan? Izin dokter, efusinya belum masih hingga ke lobus yang atas, masih di lobus yang bawah. Iya, benar. Siapa yang jawab tadi namanya? Izin dokter, Leo Fernandesi. Ya, benar. Jawabannya adalah karena efusinya itu belum masif. Jadi efusi yang menyebabkan pendorongan itu adalah efusi yang masif. Jadi kesimpulannya adalah apakah semua efusi itu menyebabkan pendorongan? Jawabannya tidak. Tergantung seberapa banyak efusinya. Kalau efusinya banyak, masif, dia pendorongan. Tapi kalau dia tidak masif, dia tidak akan terjadi pendorongan. Begitu juga dengan kolaps atau atelektasis. Kalau atelektasisnya banyak, luas, dia terjadi penarikan. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terjadi penarikan ya. Kita kasih contoh ya. Nah, kita lihat di kanan. Kita lihat di sini trakeanya masih di tengah kan? Nah,
nanti kita lihat di sini kenapa dia tidak terjadi penarikan trakea? Karena jawabannya adalah karena atelektasisnya itu belum cukup masif untuk melakukan suatu penarikan. Ngerti kira-kira ya? Sampai di sini? Ini juga. Ini adalah atelektasis lobus superior paru kiri. Kenapa dilakukan? Kenapa tidak terjadi penarikan? Karena dia belum cukup masif untuk melakukan suatu penarikan ya. Ini konsolidasi. Kalau konsolidasi memang teorinya dia tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi penarikan maupun tidak terjadi pendorongan. Jadi trakea tetap di tengah. Konsolidasi ini maksudnya adalah pneumonia ya. Jadi kalau kita lihat masing-masing pneumonia, misalnya pneumonia bakteri, pneumonia COVID, itu trakeanya tetap di tengah, jantungnya tetap di tengah. Tidak ada penarikan maupun tidak ada pendorongan. Kira-kira bisa dimengerti? Nah, ini cuma mengasih pengetahuan aja. Ini adalah metastasis ya. Metastasis paru dia dari metastasisnya mungkin dari organ lain, misalnya dari ovarium, dari tulang, macam-macam ya. Ini adalah tipe yang cannonball ya. Cannonball, jadi lesinya multiple, well defined di kedua paru, mengisi semua paru kanan kiri, atas bawah tengah. Dan ukurannya bervariasi ya. Jadi dia ini adalah suatu proses metastasis ya. Oke. Ini sama, ini tuberkuloma. Nah, ini nodul. Nodul ini adalah solid, dia kecil-kecil, multiple di kedua paru ya. Kita lihat di sini, lesinya multiple, biasanya ini juga proses metastasis ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang nodul, atelektasis, efusi pleura, sama post pneumonektomi maupun konsolidasi? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanya kira-kira? Halo? Halo? Belum ada, dokter. Oke. Kita masuk cardiac MRI sebentar ya. Ini untuk pengetahuan aja. Ini cardiac MRI itu dia menjelaskan mengenai anatomi jantung, fisiologi jantung, dan kelainan jantung ya. Jadi sebenarnya dia inferior terhadap CT kardiak untuk evaluasi arteri koroner ya. Jadi lebih bagus CT kardiak ya. Nah ini sama, kita lihat di sini.
Kita bisa lihat ini potongan aksial. Yang paling pinggir ini koronal, yang sini adalah sagital ya. Jadi kita lihat di sini MRI, nanti kita bisa lihat di sini ada ventrikel kiri, ventrikel kanan, atrium kanan, atrium kiri. Juga bisa kita lihat septa, aorta, dan pulmonary artery. Cuma masalahnya tidak semua tempat bisa ngerjakan ini ya, karena ini misalnya susah, mahal, dan juga belum terlalu banyak digunakan secara luas ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini sebenarnya materinya sederhana, cuma kalau kalian nggak paham, susah nanti aplikasinya di lapangan. Karena aplikasi di lapangan itu pasiennya biasanya kalau sudah seperti ini datangnya udah sesak. Sesak, jadi kalian pasti bingung ini terapinya apa gitu ya. Oke? Kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin sekian dulu ya. Terima kasih dokter. Ya, makasih ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.